Halo lur, mari kita coba nikmati satu film dari Prancis yang berjudul ini lur. Dirilis pada 20 November tahun 1991 di Prancis, film ini disutradarai oleh André Téchiné, sutradara yang mulai dikenal berkat filmnya yang berjudul Rendezvous tahun 1985 ya lur. Perlu kalian ketahui lur, cerita film yang akan kita ulas ini adalah film yang terinspirasi dari kisah hidup aktor senior Prancis yaitu Jacques Nolot. Mungkin ada yang kenal dengan beliau, pernah nonton film beliau, dan beliau ini sendiri yang menulis skenario ini film ya lur. Lewat tangan dingin André Téchiné, film ini pun terbilang sangat sukses lur. Film ini mendapat rating 6,8 dari IMDb dan film ini pun memenangkan kategori Most Promising Actor César Award di Prancis tahun 1992 ya lur. Untuk genre film ini mengusung genre adventure, crime and drama ya lur. Dan biasanya film dengan genre yang ramai seperti itu asik untuk ditonton ya lur. Nggak percaya lur? Mari kita coba. Bekicot lur. Bekicot. Ini adalah kota kecil di daerah pegunungan di barat Prancis lur yang bernama Pyrénées, dan terlihat seorang emak sedang menangis karena putra satu-satunya yang masih remaja bersikeras ingin merantau ke Paris lur demi mengejar cita-citanya menjadi seorang aktor ya lur. Dan ini adalah orangnya lur, namanya Pierre Lacaze, dipanggil aja Pierre ya lur. Belum cukup umur sebenarnya dia pergi merantau sendirian lur, namun dia bersikeras, dia berani karena dia punya kenalan seorang perawat yang bernama Evelyn, udah berumur 40 tahun yang dikenalnya saat bekerja di Puskesmas Kecamatan Jatirejo dulu lur. Pierre pamit ke semua keluarganya dan semua hampir nggak yakin kalau dia merantau ya lur, tapi karena ngotot ya udah pergi aja lur. Tu veux manger quelque chose? Non, ça va. T'as du café si tu veux. Ça fait 2 jours que j'en dors pas. Bon, je sors les bêtes et je t'amène au train. Je voulais te laisser la mobilette. C'est papa qui doit être content. Papa, je m'en fous. Et maman, elle a rien dit? Maman, parce que maintenant, avec Serge à l'armée, moi à Paris... Tak lama kemudian sampailah dia di Paris lur. Dengan modal secukupnya dia menjelajahi kota Paris mencari Evelyn, dan akhirnya dia pun bertemu dengan si Evelyn lur yang diperankan oleh Helen Vincent. Nah, Evelyn pun mencoba untuk membantu si Pierre dengan memberinya pekerjaan di Paris lur, dan dia menawarkan Pierre pekerjaan sebagai cleaning service serta menjadi seorang koki di rumah sakit ya lur. Pierre pun tak menolak karena dia juga udah terbiasa susah di kampung ya lur. Dan disitulah Pierre kenal dengan si Said lur, imigran asal Afrika yang mana sekarang dia tinggal bersama dengan seorang kakek yang disebutnya sebagai paman angkatnya lur. Dan si paman itu, kata si Said, teman dekat seorang produser di sebuah acara TV. Nah, Said pun mengatakan mungkin pamannya bisa bantu Pierre mengejar cita-citanya sebagai seorang aktor. Nah, oleh karena itu tertariklah si Pierre ini ya lur. Pergilah mereka makan malam di rumah si paman Said itu lur. Ini dia orangnya lur, namanya Romain. Dan malam itu ada juga si produser yang sedang makan malam bersama mereka. Dan berkenalanlah mereka ya lur. Mais ça on dirait que tu veux pas le voir. Je ne veux pas le voir parce que ça n'existe pas. Les gens, c'est le contraire du silence. Ah. Vous vous connaissez depuis longtemps, tous les deux? Mon petit Pierre, tu n'étais pas né. Au moins, vous savez à qui vous avez affaire. Encore un peu de bûche? Malam itu paman Romain pun berkenalan lebih dekat dengan si Pierre lur. Beliau pun mengajak Pierre jalan-jalan keluar. Pierre di sini mengutarakan niatnya ingin menjadi seorang aktor, dan si paman pun mengambil kesempatan dari sini lur, di mana si Pierre agak jijik dengan beliau ini ternyata lur, mendengar bahwasannya ternyata beliau mengaku bahwa dia seorang tomat makan tomat lur, alias penyuka sesama timun, dan Pierre akhirnya menjauh mendengar itu lur. Di tempat kerjanya dia pun mengatakan ke Said, apa maksud Said mengenalkan dia ke orang seperti itu? Dia masih normal, dia bukan orang begitu. Dan Said mengatakan dia hanya mencoba membantu Pierre, nggak ada niat lain. Dan Pierre pun sedikit kesal dengan si Said ya lur. Sementara itu Pierre benar-benar diberi kenyamanan oleh Evelyn lur. Meski umur Pierre jauh di bawah usia Evelyn, tapi dia memperlakukannya Pierre bak cowoknya sendiri lur. Pierre pun senang diginiin ya lur. Dan Pierre pun mengatakan dia udah mendaftarkan diri untuk kursus acting. Dan malam itu Evelyn malah ingin si Pierre bersamanya di rumah lur. Dan Evelyn yang merasa memberikan segalanya untuk Pierre bisa memaksa Pierre untuk apa aja lur. Tetapi tidak lur, Pierre malam itu nolak ajakan gelut si Evelyn karena dia ada kelas malam ini. Dan Evelyn pun kecewa berat sama si Pierre lur. Dia sedang oke-okenya malam itu malah ditolak kayak gitu pikirnya lur. Dan si Pierre nampak tak berbakat banget malam itu di kelas lur. Dia beberapa kali gagal melakukan tugas yang diberikan dan dia tampak tertinggal jauh dibanding peserta kursus yang lain ya lur. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Si vous voulez pas vous montrer, faut pas faire ce métier. Non, je préfère attendre encore un peu.
Qu'est-ce que vous avez envie de jouer? Non, 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 non. Restez debout, les bras libres. Est-ce que vous avez enfin préparé une scène? Non, je vous laisse 2 semaines, vous en aurez besoin. Bon, on reprend. Pascal et Florence en piste. Namun Pierre bertekad dia bisa belajar dan menguasai ilmu sebagai seorang aktor ya lur. Sementara itu siangnya Pierre melakukan pekerjaannya sebagai cleaning service dan koki di rumah sakit itu lur, dan dia melakukannya dengan semangat tinggi untuk biaya kursusnya ya lur. Suatu malam Louis dan Said bertemu dengan seseorang lur. Dia adalah Ingrid, diperankan oleh Emmanuel Baird. Ingrid ini seorang kupu-kupu lur, ngerti ya lur istilah kupu-kupu. Nah, Ingrid bersama bosnya saat itu, dan si Louis terlihat kesengsem sama si Ingrid ini lur. Dia mencoba mendekatinya, namun Said saat itu ribut dengan bos Ingrid lur gara-gara dia ditawarin ya lur. Said menghajarnya dan mereka pun kabur lur. Si Said terus saja ngarahin si Louis agar meminta bantuan pamannya lur, namun Louis ngotot nggak mau ya lur. Dan siang itu Louis yang tengah galau karena tak menemui jalan menjadi seorang aktor kembali ke rumah Evelyn, dan siang itu memenuhi permintaan Evelyn untuk gelut lur. Mereka habis-habisan siang itu bergelut. Namun tiba-tiba saja lewat sebuah buku yang dibawa oleh Pierre, Ingrid melihat cara pandang Louis terhadap cewek tua kayak dia itu membuatnya yakin Louis tak pernah mencintainya, dan Louis berusaha menjelaskan namun Evelyn menyadari Louis tak pernah mencintainya dan dia memilih ninggalin Louis lur. Karena Louis baginya hanya manfaatin dia di Paris ini lur. Oleh karena itulah lur, akhirnya Louis pun menjadi gelandangan. Dia nggak punya tempat tinggal lagi karena udah selesai sama Evelyn ya lur, dan dia bobok di jalanan. Parahnya lagi, saat mengikuti kursus aktingnya malam itu, Louis tak tahu drama Hamlet karya William Shakespeare. Terus aktingnya juga buruk lur, sehingga dia dikeluarin karena dianggap sama sekali nggak berbakat ya lur. Voici l'énigme qui nous fait supporter les mots présents, plutôt que voler vers d'autres que nous ne connaissons pas. Ne troubler notre dessein. Pourtant, je le savais encore cette nuit. Et c'est ainsi que... Qu'est-ce qui vous arrive, la cale? Je sais plus. Disinilah titik terendah perjalanan hidupnya di Paris lur. Louis pun merasa cita-citanya hancur dan dia tak punya masa depan lagi lur. Oleh karena itulah lur, dia nggak punya pilihan lagi selain mendekat lagi ke si Romain, pamannya si Said ya lur. Dan dengan lapang pintu beliau pun menerima si Louis karena memang itu maunya beliau ya lur. Oleh karena cita-citanya itu lur, akhirnya Louis menyerahkan seluruh jiwa raganya ke paman Said ini lur. Yang jelas si Louis menuruti apa aja mau si Romain ini ya lur, asal dia dibuka jalan menjadi seorang aktor ya lur. Kasian banget si Louis ini lur. Maka dari itu Romain pun membawa si Louis ini kepada produser yang dikenalnya itu ya lur, yang mana saat itu dia sedang melakukan siaran langsung lur, dan terbukalah pintu bagi si Louis untuk menjadi seorang aktor. Namun semua berbalik saat itu lur, ketika Louis tak sengaja mendengar Romain ngobrol dengan produser bahwa dia meminta si produser untuk berpura-pura saja nyenangin Louis karena dia nggak ingin Louis menjadi seorang aktor, dia takut Louis menjauh darinya. Akhirnya Louis pun kabur lur, dia pun kembali ke Paris. Nah, dia mencari Evelyn, namun Evelyn sudah pergi dari Paris lur, kembali ke kampung halamannya karena nyokapnya meninggal. Dan disitulah secara nggak sengaja dia bertemu dengan sepupunya yang seorang tentara lur. Mereka pun ngobrol panjang di mana si sepupu itu membuka mata si Louis untuk menjadi tentara. Namun Louis masih ingin mengejar cita-citanya, mungkin dia akan memikirnya nanti katanya lur. Oh elle m'a parlé que sa mère était morte, elle était très gentille, elle m'a offert un whisky. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que tu l'avais rendue heureuse, que ça suffisait pour remplir sa vie entière. Les femmes sont folles alors. Ah, c'est toi qui rend folle, Pierrot. Dan dia pun diberikan uang oleh sepupunya untuk bertahan sementara di Paris karena dia akan kembali bertugas. Dia nggak bisa bersama Louis untuk waktu yang lama katanya ya lur. Nah, dari uang itulah Louis mencoba bertahan hidup di kota Paris ini lur. Dia pun membeli sebuah sepeda motor bekas dan baju bagus untuk dirinya lur. Dan dia ingin mencari Ingrid lur. Rasa penasarannya terhadap Ingrid belum tuntas dan dia pun mulai liar di Paris ini ya lur. Dengan alasan mencari uang dan mencari Ingrid yang suka keluar malam hari, otomatis si Louis harus hidup di dunia malam ya lur. Dia mencari uang di malam hari dengan berjualan timun lur, sambil berharap bertemu si Ingrid. Selama dia hidup di dunia malam, Louis pun mendapat banyak pengalaman hidup di Paris lur. Di situ dia pun belajar menjadi seorang yang tangguh ya lur. Dia sempat kembali bertemu dengan si Evelyn lur, namun Evelyn nampak sudah mulai melupakan dirinya. Dia mau nggak mau harus menjauh juga dari Evelyn lur. Dan pada malam itu pula Satpol PP sedang razia lur, dan di situ dia melihat Ingrid tertangkap. Nah, dengan sengaja pula si Louis ini membuat masalah sehingga dia ditangkap juga lur. Semua dilakukannya
agar dia bisa bersama si Ingrid ya lur. Nah ini baru keren lur. Dan di kantor Pol PP itu pula Louis selalu berada di dekat Ingrid lur. Dia benar-benar menjaga Ingrid sehingga tak ada satupun yang berani mengganggunya ya lur. Dan di situ pula Ingrid mulai jatuh hati ke si Louis lur. Dan saat keluar Louis pun mengikuti si Ingrid ini lur, hingga pada akhirnya Ingrid terbebas dari bosnya. Dia pun bersama dengan si Louis lur. Qu'est-ce que tu veux savoir? Il te plaît? Ça va pas, non? Je me demande ce que tu lui trouves, c'est tout. Je trouve tout. Il est beau, il est complètement fou. Et le type que j'ai vu au bowling avec toi? C'est mon mec. Pourquoi tu me parles de ça? J'aime bien rigoler. Quand ça va mal, y a rien d'autre à faire. Pourquoi tu dis que ça va mal? Je fais ça comme ça. Quand on a trop tourné en rond, sous la lampe comme un papillon. Dan mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan glut dan gelut aja gawenya lur. Hati Louis pun berbunga-bunga dibuatnya ya lur. Saat Louis dan Ingrid jalan-jalan di malam hari, secara nggak sengaja pula mereka bertemu dengan bos Ingrid lur. Nah di situ bos mengancam si Ingrid kalau nggak balik kepada dia, Ingrid akan selesai malam itu juga. Nah mendengar itulah marah pula si Louis ya lur. Karena takut semua kacau, akhirnya Ingrid ikut dengan bosnya lur. Maka tinggallah Louis sendiri lur. Nah karena Louis nggak ada tujuan hidup lagi, maka dia kembali ke rumah paman si Said lur, yaitu si Roman. Dan ternyata sesampai di rumah, paman si Said itu marah besar dengan si Louis lur. Dan beliau pun meminta Louis menjauh dari pandangannya. Nggak ada waktu dia ngurusin manusia seperti Louis katanya ya lur. Dia marah karena Louis kabur kemarin ya lur. Dia kembali ke Paris lur. Makanya paman Roman nggak mau nerima si Louis lagi lur. Tu n'as pas le même regard. Je suis plus l'ange de Noël alors? Si, enfin. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me sentir libre. Moi, je peux te trouver du travail. Je t'assure. Je peux m'en occuper. Non, finalement j'ai rien à te dire. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Salut. Dan suatu malam tiba-tiba saja Louis diikuti oleh bos Ingrid lur, dan dia pun diculik. Louis dibawa ke dalam mobil di mana ada Ingrid juga di dalamnya lur. Nah di tempat yang sepi itu Louis pun digeprek seperti ayam geprek lur. Parahnya lagi dia dipaksa ngadu timun sama si bos Ingrid itu lur. Melihat itu Ingrid benar-benar nggak tahan ya lur. Hingga akhirnya di saat mereka sedang menggeprek si Louis, Ingrid pun punya kesempatan untuk pergi ya lur. Ingrid terbebas dari bosnya akhirnya lur. Semuanya berkat si Louis ya lur. Di ujung jalan ini aku menunggumu, aku menantimu di tengah terik matahari. Beberapa bulan kemudian, di mana saat itu Prancis masih memberlakukan wajib militer lur. Nah Louis menggunakan program itu lewat jalur sukarela lur. Karena dia sudah 24 tahun, harusnya dia sudah lepas wajib militer ya lur, yang hanya dikhususkan untuk anak usia 16 tahun wajib militer itu lur. Maka Louis mengajukan diri ikut wajib militer jalur sukarela lur. Semua dilakukannya itu untuk memulihkan mentalnya ya lur. Usai digeprek habis-habisan sama bos Ingrid lur, sekaligus melatih fisik dan mentalnya agar menjadi pria sejati dan nggak digeprek lagi sama orang lur. Dan sekeluarnya dari wajib militer itu pun Louis pun kembali ke Paris dengan misi balas dendam ke bos Ingrid dan mengejar cita-citanya menjadi seorang aktor lur. Film ini pun akhirnya tamat lur. Ending film ini sekilas kurang jelas akhirnya ya lor. Pasti bertanya-tanya apakah dia sukses menjadi seorang aktor. Nggak dikasih lihat kita di endingnya itu lor. Seperti yang gue bilang, film ini mengisahkan kehidupan aktor senior Prancis yaitu Jacques Nolot. Tentu saja jawabannya Louis berhasil menjadi aktor lor. Si Jacques Nolot kan jadi aktor beken di Prancis lor. Legend malah pula ya lor ya. Henry Techin membuat film ini dengan sangat ringan sekali. Sutradara yang sangat jenius menurut gue lor. Film ini dibuat dengan rapi banget sehingga sangat mudah dipahami. Dan untayan cerita demi cerita dibuat dengan simpel dan mudah dimengerti. Dan menonton film ini kita begitu merasakan lor bagaimana kerasnya hidup di kota-kota besar ya lor. Kisah yang menarik, tidak sentimental dan benar-benar nyata seperti dalam kehidupan kita ya lor. Hanya ada beberapa yang ganjel menurut gue lur, nggak banyak sih, dimana si Louis yang diperankan oleh Manuel Blanc ikut kursus di malam hari, tak dijelaskan di situ dari mana uangnya, padahal dia baru kerja, dan nggak dijelaskan juga dari mana Louis tahu tempat kursus itu. Tak ada dialog Evelyn atau si Said yang menunjukkan tempat kursus itu ya lur. Kisah hidup Jacques Nolot ini mengajarkan kepada kita lur bahwasanya pelaut yang hebat terlahir lewat badai yang hebat pula lur, bukan terlahir oleh laut yang tenang ya lur. So dibutuhkan berbagai cobaan hidup untuk menemukan jati diri kita ya lur. Oke lur, saatnya gue ciao lur.